Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober, dan dalam beberapa bulan lagi, atau tepatnya kurang lebih 3 bulan ke depan, tahun 2023 akan berakhir, lalu kemudian berganti dengan tahun yang baru. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu saya rindu biarlah dari hari ke hari setiap kita boleh semakin terus mendekat kepada Tuhan, mencari wajahnya, agar perkenan Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Dan sebelum kita masuk untuk sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan dan kebaikan-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Sebentar kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu. Bila setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau boleh senantiasa dipuaskan oleh firman yang hendak Tuhan sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan percaya bersama-sama katakan, Amin. Shalom kembali buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah sharing yang berjudul Doa yang Benar Menurut Alkitab. Tentu saja kita sudah sering mendengar bahwa doa itu diibaratkan seperti nafas hidup orang percaya. Doa itu merupakan sebuah sarana, sebuah lokasi di mana surga dan bumi itu bertemu. Doa itu juga merupakan satu-satunya media komunikasi kita dengan Tuhan. Dan apapun yang kita kirim dalam doa dalam nama Tuhan Yesus, pasti akan kembali. Oleh karena doa itu sangatlah penting, maka sudah seharusnya lah kita belajar bagaimana berdoa yang benar. Sebab itu hari ini kita akan belajar tentang cara berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan 13. Hari ini kita akan belajar langsung dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana berdoa yang benar. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan menegur dengan keras dalam ayat ini dikatakan, apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Jadi ternyata doa itu juga bisa salah. Namun kesalahannya bukanlah terletak pada kata-kata, sebab jika yang itu Tuhan tentu bisa mengerti. Tapi di sini perkataan Tuhan janganlah seperti orang yang munafik menekankan lebih kepada motivasinya. Kalau perihal kata ataupun kalimat, semua itu bisa diperbaiki. Bahkan jikalau ada orang yang gagap sekalipun, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau munafik itu bicara soal motivasi. Saat kita berdoa, motivasi kita tidak boleh salah sama sekali. Sebab kalau kita berdoa sama Tuhan, haruslah dengan motivasi yang murni dan tulus hati pula. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti Yakobus 5 ayat 16b katakan. Doa orang yang benar berarti Tuhan menitik beratkan pada orangnya yang benar, bukan pada fasih lidahnya. Memang tetap diperlukan iman ketika kita mendoakannya. Tetapi kekuatan doa itu bukanlah terletak kepada metodenya, tetapi siapa yang berdoa atau kitanya yang berdoa itu mesti benar. Hati kita mesti murni dan harus tulus sama Tuhan. Mungkin saja Tuhan tidak keberatan sama doa mereka yang disinggung dalam ayat ini, karena doa mereka mungkin saja benar. Tapi orangnya lah, motivasi merekanya lah yang salah. Kalimat-kalimatnya bisa saja indah dan puitis sekali, tapi tidak demikian dengan motivasinya. Lantas bagaimana pula dengan kita orang yang sudah benar, tetapi masih belum tahu cara untuk berdoa? Nah inilah saatnya kita meminta kepada Tuhan untuk mengajari kita untuk berdoa seperti murid-murid yang saat itu meminta supaya Tuhan mengajari mereka agar tidak salah berdoa. Masih di ayat 5 tadi dikatakan,
mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Tuhan tidak bermaksud untuk menentang berdoa di depan umum, sebab itu penting dan juga perlu. Namun sekalipun demikian, tetap kembali kepada motivasi orang yang berdoa di hadapan manusia itulah yang harus dijaga agar tetap murni di hadapan Tuhan. Kita tentu boleh berdoa di depan umum atau di hadapan banyak orang, tetapi kita harus tetap menjaga hati agar selalu murni di hadapan Tuhan. Terkhususnya bagi siapapun di antara kita yang hari ini sudah melayani ataupun yang terlibat dalam pelayanan. Mari kita terus tetap jaga hati kita setiap saat untuk selalu dibasuh dengan darah Yesus, agar selalu diingatkan terus bahwa intisari dari pelayanan kita itu bukanlah kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini nanti seperti yang dikatakan Tuhan di dalam ayat ini, seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sukanya berdiri di depan orang, padahal aslinya hidup pribadi mereka sendiri jarang sekali berdoa. Di saat jam-jam tertentu, mereka dengan sengaja keluar dari rumah untuk berdoa di tikungan jalan-jalan raya untuk membuat semua orang terkagum-kagum melihat betapa rohaninya mereka. Intisari doa mereka sudah bukanlah lagi kepada Tuhan, tetapi supaya dilihat oleh semua orang. Dan orang-orang yang demikian sesungguhnya sudah mendapat upahnya. Kalau ada satu orang saja yang mengagumi mereka sudah mendapatkan upahnya. Tuhan tidak perlu lagi menjawab doa mereka, dan Tuhan juga tidak perlu lagi membalaskan apa-apa kepada mereka, sebab yang mereka inginkan adalah kekaguman manusia. Dan kalau mereka sudah mendapatkan pujian tersebut, berarti ya sudah, mereka sudah mendapatkan upah mereka. Atau dengan kata lain, kalau kita berdoa dengan tidak munafik, seperti orang Farisi ini, serta sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan, niscaya kita akan memperoleh upah surgawi, yaitu berupa berkat jasmani dan rohani, bahkan perkara-perkara rohani yang tidak masuk akal alias mujizat. Selanjutnya kita baca di ayat ke-6 dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Kata kamar di situ dalam bahasa Yunaninya adalah treasure room atau sebuah ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan harta karun, dan biasanya ruangan seperti itu terletak di tempat yang tersembunyi. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam doa ada banyak berkat Allah. Meskipun doa itu bukan bertujuan untuk hanya melulu untuk mencari berkat saja, tapi doa itu sendiri pasti akan mendatangkan berkat, bukan? Seperti Yakobus 4 ayat 2b katakan, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Ruangan tersembunyi atau treasure room itu juga bisa diartikan bahwa Tuhan rindu adanya suatu pembicaraan antara kita dengannya pribadi lepas pribadi dengan Bapa. Sebuah suasana keintiman dengan Tuhan. Dan Tuhan bukan melarang kita untuk berdoa bersama dengan orang lain, sebab disebutkan juga bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Tetapi maksud ayat ini Tuhan juga menekankan bahwa pentingnya untuk membangun hubungan yang personal dengan Tuhan. Tuhan rindu agar kita datang kepadanya dalam doa dengan bersungguh hati, memuji dan menyembahnya, menghabiskan waktu bersamanya, sampai setiap hati kita yang haus dan lapar akan Dia dipuaskan olehnya. Lalu kemudian di ayat 7 dikatakan lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kelihatannya dari sini atau dari sisi kita yang mendengar kalimat-kalimat doanya indah. Tapi di sisi sana, di sisi Tuhan yang mendengar, doa itu terdengar bertele-tele karena Tuhan hanya melihat hati, bukan hanya memperhatikan doanya. Ayat ini kembali mengingatkan orang-orang yang berdoa, tetapi mereka munafik motivasinya. Kemungkinan besar orang-orang yang demikian bahkan tidak percaya akan kuasa doa itu, sebab bagi mereka berdoa itu hanyalah sekedar rutinitas belaka.
Mereka mungkin saja nggak percaya bahwa di dalam doa itu terkandung berkat-berkat Allah yang tidak kelihatan. Sebaliknya pula, dengan kita yang mungkin tidak fasih dalam berdoa, kalau kita berdoa dengan tulus hati, maka Tuhan yang di sebelah sana tentu akan mengerti apa maksud hati kita. Kedengarannya mungkin sepertinya tidak jelas atau belepotan di sebelah sini. Namun di sisi Tuhan itu terdengar seperti doa yang fasih lidah. Mungkin kita berkata tentang seseorang kalau dia tidak bisa berdoa, tapi bisa saja di mata Tuhan justru kita yang merasa bisa berdoa inilah yang sebenarnya tidak bisa berdoa. Jangan-jangan anak kecil yang ngomongnya masih belepotan itu malah merekalah yang doa-doanya yang didengarkan sama Tuhan. Sementara kita yang pandai sekali untuk mengimpress orang lain dengan kata-kata doa kita, justru di mata Tuhan malah kebalikannya. Sebab itu janganlah kita menghakimi dan menilai doa orang lain, tapi nilailah doamu sendiri. Amsal katakan, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Demikian juga janganlah kita menghakimi orang yang berbahasa lidah. Mungkin bisa saja kedengaran di telinga Anda seperti bla bla bla, namun di sisi sebelah sana Tuhan mengerti maksudnya. Apalagi kalau orang itu berdoa sungguh-sungguh dan dituntun oleh Roh Kudus. Mungkin orang itu sendiri tidak mengerti apa yang dia ucapkan, tapi di sisi Tuhan, Tuhan mengerti. Ibaratkan kita yang katakanlah tidak mengerti tentang suatu bahasa asing, lalu kemudian mencoba meniru-nirukannya, lalu menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Namun sebaliknya, di sisi orang yang mengerti dan memahami dengan baik bahasa tersebut, apa yang kita anggap sebagai lelucon itu ternyata sama sekali bukanlah lelucon. Karena di dalam setiap kata maupun pengucapan, bahasa itu mengandung sebuah pesan dan makna yang hendak disampaikan. Demikian pula halnya dengan bahasa lidah. Bagi orang yang nggak mengerti, bisa jadi itu seperti lelucon ataupun terdengar bla bla bla. Kita yang mungkin belum mengerti mengira itu apa, tetapi sesungguhnya itu adalah bahasa sungguhan di hadapan Tuhan. Hanya karena kita nggak bisa berbahasa India atau berbahasa Arab, katakanlah, jangan langsung kita mengira bahasa mereka itu aneh. Sebab dari sisi mereka yang menguasai bahasa itu adalah bahasa yang sah dan punya arti. Sebab Tuhan itu mengerti hati setiap kita. Ketika kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26-27. Itulah sebabnya maka kita janganlah menilai doa orang lain. Nilailah doa kita sendiri. Yang terakhir dalam Matius 6 ayat 9-13 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa yang kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus ini mengandung 4 unsur, yang dimulai dengan pengakuan atau penghormatan kepada Allah, penyerahan atau penundukan diri kita sebagai pribadi ciptaan Tuhan, permohonan pribadi, dan disertakan dengan pengharapan. Dan keempat unsur inilah yang termasuk ke dalam unsur-unsur doa yang benar. Sekalipun kalimat atau susunan kata-kata kita tidak terdengar fasih di telinga manusia, di telinga Allah itu akan menjadi persembahan yang harum dan wangi. Selama di dalam doa kita ada penghormatan, penundukan diri, permohonan, serta pengharapan, maka doa kita itu akan didengar dan diterima oleh Tuhan. Dan jangan lupa yang terakhir disertakan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari sharing hari ini yang berjudul Doa yang Benar menurut Alkitab, ada 4 poin yang bisa kita pelajari. Poin yang pertama, jangan munafik, atau milikilah motivasi yang benar dalam berdoa. Poin yang kedua,
Jangan jadikan doa sebagai ajang pertunjukan untuk kemuliaan sendiri. Poin yang ketiga, berdoalah dengan tulus hati, dengan tidak bertele-tele. Dan poin terakhir atau yang keempat, belajarlah berdoa seperti doa Bapa kami, yang di dalamnya mengandung 4 unsur doa yang saya sebutkan tadi. Saya rindu dari sharing hari ini kita semua tidak lagi ragu ataupun bingung lagi bagaimana berdoa yang benar, sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Demikian sharing hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara berdoa yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid saat itu. Terlebih dari itu, kami mohon biar kiranya Tuhan selalu menuntun dan mengingatkan setiap kami untuk selalu menjaga hati dan motivasi kami agar selalu benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami juga mau menopang dalam doa setiap anak-anak Tuhan yang berada dalam pergumulan, baik itu sakit penyakit, ekonomi, sekolah, dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada mereka jawaban dan jalan keluar atas setiap pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.